Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Prime Time Talk dan kali ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, penetapan sejumlah pihak termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan sebagai tersangka kasus dwelling time membuktikan kegusaran Presiden Joko Widodo terkait dugaan praktek korupsi yang menyebabkan lamanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapolda Metro Jaya menegaskan tidak hanya memeriksa dari Kementerian Perdagangan saja, namun pihaknya juga akan mengembangkan pengungkapan kasus ini terhadap 17 instansi terkait lainnya. Ini yang akan kita diskusikan pemirsa dalam program Prime Time Talk kita kali ini. Telah hadir bersama saya di studio, yaitu staf khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia, khususnya bidang penguatan perdagangan nasional, Ardian Syah Parman, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Karmelita Hartoto atau Bu Meme. Ya, selamat malam Pak Ardiansyah, Bu Meme, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu. Untung tidak macet ke sini Pak ya. Iya. Kalau ke pelabuhan agak macet sekarang Pak. Tapi sebelum kita diskusi Bapak Ibu sekalian, saya ajak Anda untuk mengikuti berita berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget atas ditetapkannya sejumlah pihak termasuk pejabat dari Kementerian Perdagangan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan suap perizinan bongkar muat atau dwelling time. Dan waktu meninjau Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu, masih ingat pemirsa, tanggal 17 Juni 2015 yang lalu, Presiden bahkan sudah memerintahkan Menteri Perdagangan untuk mempercepat proses bongkar muat kontainer. Menurut Kepala Negara, dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia masih terlalu lama dan rentan menimbulkan biaya tinggi. Sudah 6 bulan yang lalu, saya berikan perintah pada Menko dan Menteri untuk memperbaiki dwelling time di 5 pelabuhan kita. Yang pertama, selesaikan dulu Tanjung Priok. Itu perintah sudah 6 bulan yang lalu. Dirapatkan mungkin 2-3 kali. Kemudian berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu saya cek langsung di lapangan mendadak kondisinya seperti apa. Proses itu kita jadi terus, ya kan? Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres gitu. Sehingga saya marah, dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati, akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya, akan saya copot kalau keadaan seperti itu terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebetulnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya, dan betul. Ternyata ya itu hasilnya. Ya, pemirsa, dalam diskusi kita malam ini, Anda juga bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, komentar melalui jaringan atau jalur telepon yang tertayang di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mention kami lewat akun sosial media Berita Satu TV. Baik, saya ke Pak Ardiansyah dulu. Pak Ardiansyah, ya. Pak Menteri ada komentar khusus nggak soal ditetapkan tersangka dari Dirjen? Beliau mengatakan bahwa proses hukum beliau sangat harus dihormati ya. Dihormati. Jadi, tapi yang penting buat Kementerian Perdagangan adalah memperbaiki pelayanan di dalam memberikan perizinan, terutama impor, agar arus barang itu lancar. Itu menjadi komitmen beliau. Dengan ditetapkannya Dirjen loh Pak sebagai tersangka, artinya sumber persoalan dwelling time itu Anda merasa nggak ada di kementerian Anda? Begini, mungkin kita harus satu pemahaman yang sama tentang dwelling time. Dwelling time itu adalah waktu ketika kapal sandar ya dibongkar
barang dibongkar, masuk pelabuhan, kemudian sampai dia keluar dari pelabuhan. Nah mungkin agak susah kita menjelaskan kepada masyarakat. Mungkin saya ingin berikan analog aja, Pak. Ya. Kalau barang itu kita sebut paspornya API, Pak. Paspornya API? Angka pengenal impor. Oh, oke. Ya, itu adalah pengakuan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk bisa melakukan impor. Angka pengenal impor ya. Saya pikir API itu kena panas, sebenarnya banyak duit panas di situ, Pak. Nah, istilah soalnya. Jadi gini, kalau kita pergi ke ASEAN, apakah ke Malaysia, Singapura, Thailand, itu tidak dibutuhkan visa, Pak. Ya. Cukup dengan membawa paspor, kita bisa masuk ke negara itu. Visa on arrival ya? Bebas nggak pakai visa, Pak. Nah, di perizinan impor pun ada, Pak, yang seperti itu. Oke. Untuk barang-barang yang tidak ada larangan, tidak ada pembatasan, itu dapat masuk tanpa perizinan-perizinan lainnya kecuali angka pengenal impor tadi, apakah importir umum atau importir produsen. Nah, tapi kalau kita pergi ke Eropa, Anda nggak bisa cukup hanya bawa paspor terus masuk ke Eropa, nggak bisa, Pak. Ada namanya visa. Visa itu adalah sebuah perizinan untuk orang bisa masuk ke suatu negara. Itu bisa diurus di negara berangkat kan, Pak. Misalnya kita dari Indonesia sebagai warga negara Indonesia, kita bisa urus visa di sana. Agar di sana tidak ada hambatan apapun ketika kita diperiksa oleh imigrasi. Nah kalau barang kan diperiksa oleh bea cukai. Kira-kira begitu. Nah ini yang disebut API tadi. Bukan. API itu hanya paspor salah aja. Satu. Jadi API yang lainnya kan ada perizinan lainnya. Banyak banget perizinannya, Pak. Perizinannya ini begini. Perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan itu atas permintaan sektor, Pak. Contoh, misalnya izin tentang baja. Itu rekomendasinya datang dari Kementerian Perindustrian. Baru izin impornya yang disebut dengan persetujuan impornya baru bisa diterbitkan visanya. Visanya. Gitu. Nah, kalau Anda masuk ke negara orang tanpa visa, itu kemungkinan Anda akan dipulangkan, Pak. Ya kan? Sama barang juga gitu sebenarnya. Kalau dipulangkan kan tinggal pulangin kan? Direekspor. Artinya harus nunggu lama dulu sebelum direekspor. Itu bukan wilayah kami, Pak. Ada berapa sektor, Pak, yang ada di ruang lingkup koordinasi Kementerian Perdagangan? Jadi gini, ini saya catat tadi. Surat rekomendasi yang ditunggu oleh Kementerian Perdagangan ketika menerbitkan izin impor dari Kementerian Perindustrian aja ada 41, Pak. 41 rekomendasi. Hanya dari Kementerian Perindustrian. Dari 20 kementerian atau dan lembaga itu jumlahnya 112 rekomendasi. Jadi bukan keinginan Kementerian Perdagangan buat aturan supaya banyak agar orang berhubungan dengan kementerian, kan, Pak? Ini adalah misalnya berkaitan dengan lingkungan. Maka ada rekomendasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 8 rekomendasi, Pak. Itu dititipkan karena yang punya instrumen pengaturan itu di Kementerian Perdagangan. Kalau berkaitan dengan